Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafita. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Al-Farizi. Nah, di slide pertama di sini terdapat pengertian emosi. Emosi dapat didefinisikan sebagai reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap stimulus internal maupun eksternal. Nah, menurut psikolog Paul Ekman, terdapat 6 emosi dasar yang bersifat universal dan lintas budaya, yaitu yang pertama kebahagiaan, yang kedua kesedihan, yang ketiga kemarahan, yang keempat ketakutan, yang kelima kejijikan, dan yang keenam keterkejutan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan emosi. Nah, untuk perkembangan emosi ini, yang pertama yaitu masa bayi. Untuk usia kurang lebih dari 2 tahun. Nah, pada usia 2 bulan ini, bayi mulai menunjukkan senyum sosial sebagai respon terhadap wajah manusia. Nah, ini merupakan tonggak penting pertama dalam perkembangan emosi sosial. Yang kedua yaitu ketika memasuki masa kanak-kanak, yaitu pada usia 3-12 tahun. Nah, pada masa kanak-kanak awal, anak mulai mengembangkan emosi yang lebih kompleks yang dikenal sebagai emosi sekunder atau emosi sosial. Nah, contohnya seperti rasa malu, rasa bersalah, rasa bangga, dan empati. Nah, kemunculan emosi-emosi ini sangat berkaitan dengan perkembangan kesadaran diri dan kemampuan kognitif anak. Anak mulai memahami bahwa perilakunya dapat dinilai oleh orang lain dan mulai menyesuaikan ekspresi emosinya dengan norma sosial. Dan untuk yang ketiga yaitu masa remaja, yaitu usianya dari 13 sampai 18 tahun. Nah, masa remaja ini merupakan salah satu periode paling dinamis dalam perkembangan emosi manusia. Remaja cenderung mengalami perubahan suasana hati yang cepat, kepekaan yang tinggi terhadap penilaian sosial, serta dorongan yang kuat untuk mencari identitas diri. Nah, selanjutnya yaitu masa dewasa dan lanjut usia. Nah, ketika memasuki usia dewasa, kebanyakan individu memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih baik dibandingkan masa remaja. Pengalaman hidup, kematangan kognitif, dan tanggung jawab sosial membantu seseorang untuk lebih bijak dalam mengelola perasaannya. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi. Nah, untuk perkembangan emosi tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat berbagai faktor yang secara signifikan mempengaruhi perjalanan emosional seseorang. Nah, yang pertama yaitu faktor biologis dan genetik memberikan kerangka dalam Yang pertama yaitu faktor biologis dan genetik memberikan kerangka dasar temperamen seseorang. Nah, apakah ia cenderung mudah bergaul, pemalu, atau mudah cemas? Untuk faktor yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan sekolah pertama pendidikan emosional seorang anak. Pola asuh yang hangat, responsif, dan konsisten akan menumbuhkan rasa aman secara emosional. Nah, sebaliknya yaitu pola asuh yang kasar, tidak konsisten, atau mengabaikan kebutuhan emosional anak dapat meninggalkan luka psikologis yang dalam. Faktor yang ketiga yaitu budaya turut membentuk bagaimana emosi diekspresikan dan diinterpretasikan. Dalam beberapa budaya, mengekspresikan kesedihan secara terbuka dianggap sementara di budaya lain. Hal itu mungkin dipandang dengan lemah. Faktor yang keempat yaitu pengalaman traumatis. Nah, pengalaman traumatis ini dapat secara dramatis mengubah perkembangan emosi seseorang. Trauma yang tidak tertangani dapat menyebabkan gangguan regulasi emosi, kesulitan dalam membangun kepercayaan, dan kerentanan terhadap gangguan mental. Namun, dengan dukungan yang tepat dan proses pemulihan yang baik, individu dapat terbangun ketahanan emosional. Nah, kesimpulan,
Kesimpulan dari eh, perkembangan emosi ini yaitu investasi dalam pendidikan emosi baik di keluarga sekolah maupun masyarakat adalah investasi jangka panjang yang paling berharga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan generasi mendatang. Karena manusia yang sehat bukan hanya yang kuat secara fisik dan cerdas secara intelektual, tetapi juga yang matang dan sehat secara emosional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.